kali. Pertama ya, oke. Ini dijelaskan dulu ya untuk mekanismenya. Untuk tes lisan ini soalnya ada 4. Masing-masing soal itu gak ada waktunya, tapi kalau kelamaan itu dikasih waktu. Oke, Kak. Halo? Halo, siap, Kak. Oke, ini untuk soalnya itu gak bisa di-skip ya, Kak, jadi langsung dijawab aja. Kalau misal suaranya kurang jelas itu bisa minta ulang aja, Kak. Oke, siap. Oke, tidak boleh ada teman yang membantu di samping atau buka handphone ya. Siap. Untuk handphonenya bisa diletakkan aja, Kak. Boleh? Sebentar. Halo? Jelas aja suaranya, Kak. Halo, jelas, jelas. Soalnya nggak pakai headset nih, tapi jelas aja. Oke, langsung aja untuk soal pertama. Apabila ada barang pesanan customer yang tanpa melakukan DP, namun sudah 3 hari tidak ada konfirmasi dari customer, baik itu dari via chat maupun telepon. Apa saja yang harus kalian lakukan jika ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Siap, Kak. Untuk customer yang melakukan DP, tapi 3 hari belum ada kejelasan. Gak DP, Kak, usernya tanpa DP. Oh, tanpa DP. Kalau usernya tanpa DP, terus ada kabar tuh kita konfirmasi dulu ke usernya, jadi beli tidak. Kalau tidak beli, itu kita tanya ke SM bagaimana baiknya. Terus kalau 3 hari nggak ada kabar itu mungkin bakal di cancel karena tidak membayar. Oke, itu aja, Kak. Iya, Kak. Kalau misal usernya nih di follow up lagi, terus ngasih kepastian gimana, Kak? Kalau ngasih kepastian mungkin minta DP dulu. Minta DP dulu agar pasti. Kalau usernya ngasih DP terus fix, dia bakal closing, Kak. Oke, kalau misal usernya dihubungi lagi tapi gak respon, gimana, Kak? Nggak respon tapi udah DP, Gak DP juga. nggak DP juga, itu bakal di cancel, Kak. Karena tanpa DP. Kayak gitu aja ya? Iya, Kak. Tapi untuk user yang mau beli tadi gimana, Kak? Kalau yang mau beli terus tidak ngasih DP, Kak, atau ngasih DP? User yang baru, Kak. Oh, user yang baru bakal kita kasih ke user yang baru, Kak. Karena user sebelumnya tidak kasih DP, tidak ada kejelasan selama 3 hari. Di follow up juga tidak ada menghubungi. Oke, lanjut soal kedua. Demo Oppo Reno 15 5G dengan kondisi bagus diserahkan kepada promotor agar bisa dipajang. Namun saat promotor mengembalikan handphonenya dalam kondisi lecet. Sebagai seorang staf gudang, apa saja tindakan yang harus kalian lakukan saat mengalami permasalahan tersebut? Sebelumnya kita cek dulu masalah apa, kita cek CCTV-nya, siapa melakukannya, dari promotor itu sendiri melakukannya, mungkin bakal kita mintakan tanggung jawab. Bisa diulang, Kak, suaranya putus-putus. Tadi dicek lagi unitnya gitu ya? Ya, dicek dulu, terus dicek CCTV bagaimana kejadian yang sebenarnya, apa itu karena jatuh sendiri. Kalau itu memang beneran kelalaian dari motor, mungkin bakal kita hubungi promotornya, kita karena kenapa bisa seperti itu.
minta tanggung jawab juga lah. Oke, terus? Terus kalau itu juga kelalaian di staf gudang, misalnya saya sendiri ya saya bakal tanggung jawab. Oke, itu aja ya, Kak. Ya, Kak. Oke, lanjut soal ketiga. Apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok? Sebelumnya misalnya melakukan stok of name, tidak ada stoknya. Pertama buka SAP dulu, cek SMTR, di mana stoknya, itu laku, closing user in, berarti udah laku, tapi kalau nggak ada, mungkin cek git, hanya git laku MPL mungkin. Kalau juga tidak ada stoknya, mungkin bisa cek CCTV, gimana keadaan barangnya. Oke, ada lagi, Kak? Untuk itu mungkin bakal kita cari lagi kan, cek CCTV, siapa tahu barangnya masih ada di toko. Oke, itu aja ya. Ya, Kak. Oke, lanjut soal keempat. Didi ingin membeli handphone, namun Didi ingin melakukan pengambilan handphone di esok hari dan men-DP unit tersebut. Apa saja yang harus kalian lakukan apabila menerima uang DP dari Didi? Misalnya Didi membayar DP 200.000 dengan cash, yang ulun lakukan menerima duitnya, terus buka SPT, buka ARDP, terus potong harganya sampai jadi 200.000, ARDP, terus dicatat di nota ARDP-nya atau ARDP-nya, misal 260, 26. Oke, berarti dibikinkan ARDP ya? Iya, Kak, betul. Oke, ada lagi, Kak? Kalau udah ARDP, 3 hari kemudian usernya datang, baru buka AR voice, terus masukkan ARDP. Otomatis kan terpotong. Oke, lanjut soal terakhir. Jika SM meminta barang untuk di-COD-kan, apa saja yang harus kalian lakukan sebagai gudang atau kasir? Ini kasusnya SM yang COD. Oke, untuk SM yang COD mungkin tetap sama ya, Kak. Kita mintakan dulu uangnya supaya tidak ada terjadi hal yang diinginkan, tetap sama, Kak. Minta uangnya, itu aja ya, Kak? Iya, betul. Uangnya full, karena ada kejadian kan COD uangnya belum dikirim, kayaknya udah dikasih. Bahaya kan, Kak? Untuk barangnya itu di-inputnya sebelum diserahkan atau sesudah, Kak? Untuk barang sebelum, tapi enggak di-add dulu. Oke, sebelum diserahkan ya? Iya, sebelum diserahkan. Kalau udah nerima uangnya, terus ada konfirmasi dari SM bahwa udah deal, udah closing, baru di-add di SAP. Oke, untuk tesnya sudah selesai, tapi ada beberapa jawaban yang perlu dikoreksi. Untuk soal pertama, apabila ada barang pesanan customer yang tanpa melakukan DP, namun sudah 3 hari tidak ada konfirmasi dari customer, baik itu dari via chat maupun telepon. Apa saja yang harus kalian lakukan jika ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Itu pertama bisa kita pastikan kembali ke customer dengan menghubungi customer tersebut. Jika customernya ngasih kepastian untuk membeli, maka kita wajib meminta DP agar kita bisa menginfokan ke customer yang ingin membeli barang tersebut bahwa barang yang ingin dibeli sudah di-keep customer lain.
Tapi kalau misal nggak ada kepastian, kita infokan kepada customer yang memesan bahwa barang tersebut akan kita jual ke customer lain. Tadi untuk jawabannya benar aja sih. Untuk soal kedua, demo Oppo Reno 15 5G dengan kondisi bagus diserahkan kepada promotor agar bisa dipajang. Namun saat promotor mengembalikan handphonenya dalam kondisi lecet, sebagai seorang staf gudang apa saja tindakan yang harus kalian lakukan saat mengalami permasalahan tersebut? Itu pertama bisa memastikan adanya tanda terima barang antar gudang dan promotor. Terus kedua, melakukan cross-check unit tersebut bersama-sama. Ketiga, tanyakan kepada promotor tersebut alasan kerusakannya karena apa. Terus untuk terakhir itu bisa konfirmasi ke SM untuk tindakan selanjutnya. Oke, untuk soal ketiga, apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok? Itu pertama, lakukan pengecekan di sistem SAP di Inventory Audit Report untuk memastikan apakah barang tersebut sudah diinput atau belum. Kedua, setelah itu koordinasi ke MP terkait. Apakah unit ini merupakan barang stok jual atau sebagai gift? Terakhir, konfirmasi ke SM atau akunting untuk tindakan selanjutnya. Oke, lanjut soal keempat. Didi ingin membeli handphone, namun Didi ingin melakukan pengambilan handphone di esok hari dan mendP unit tersebut. Apa saja yang harus kalian lakukan apabila menerima uang DP dari Didi? Tadi jawabnya input ARDP ya? Betul, Kak. Oke, itu benar untuk pertama, tapi kedua itu bisa dipisahkan barang DP tersebut dan dimasukkan ke gudang keep, Kak. Jadi kurang jawaban itu ya. Dimasukkan ke gudang keep karena kan usernya sudah DP. Oke, lanjut soal terakhir. Jika SM meminta barang untuk di COD-kan, apa saja yang harus kalian lakukan sebagai gudang atau kasir? Nah, itu wajib menginput barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan. Tadi sudah benar aja sih untuk jawaban terakhir ini, jawaban kakaknya. Siap, Kak. Oke, untuk tesnya sudah selesai, Kak. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Kak? Nggak ada, Kak. Sekarang udah cukup. Oke, sudah jelas aja ya? Ya. Oke, untuk tesnya sudah selesai ya, Kak. Makasih, Kak. Ya, siap.